Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tentang teks hikayat dari pelajaran Bahasa Indonesia. Saya Diandra Ramadhania Azahra Alamanda, absen 8. Saya Dita Putra Aulia, absen 10. Saya Fayazanira Hafiz dari absen 13. Dan saya Helen Jenika Mulia, absen 15. Yang pertama, kita akan membahas struktur teks hikayat dari cerita Malin Kundang. Yang pertama, strukturnya adalah orientasi. Dalam orientasi, biasanya berkaitan dengan waktu, suasana, ataupun tempat di dalam teks cerita hikayat tersebut. Dalam teks Malin Kundang dikisahkan pada zaman dahulu di sebuah perkampungan nelayan pantai air manis Padang, Sumatera Barat, hiduplah seorang janda bernama Mande Rubayah bersama dengan seorang anak laki-laki bernama Malin Kundang. Mande Rubayah sangat menyayangi anaknya yang rajin dan penurut. Malin pun mulai tumbuh dewasa, meminta izin pada ibunya untuk merantau ke kota, karena sedang ada kapal besar berlabuh di pantai air manis. Di dalam orientasi ini diceritakan bahwa waktunya itu terjadi pada zaman dahulu, waktu yang lampau, dan suasananya ini ada seorang ibu dan anak yang saling menyayangi, tapi kehidupan mereka susah dan tempatnya berada di perkampungan nelayan pantai air manis Padang, Sumatera Barat. Yang kedua, ada komplikasi. Komplikasi ini muncul konflik dan urutan kejadian yang dihubungkan dengan sebab akibat. Dalam teksnya, hari-hari terus berlalu. Setelah Malin pergi, hari terasa lambat bagi Mande Rubayah. Setiap harinya Mande Rubayah memandang ke laut, mempertanyakan, "Sudah sampai mana kamu berlayar, nak?" tanya dalam hati. Dia selalu berdoa untuk anaknya supaya selamat dan cepat kembali. Di sini bisa dilihat muncul konfliknya bahwa Malin itu tidak kunjung pulang setelah izin merantau ke kota besar kepada ibunya. Mande Rubayah sebagai ibunya itu rindu kedatangan Malin di kampung halamannya, tapi Malin tidak kunjung muncul, sehingga itu bisa disebut konflik. Selanjutnya ada evaluasi. Evaluasi ini mengarahkan kita pada klimaks dari cerita hikayat yang sedang dibaca. Tak berapa lama kemudian, dari kejauhan terlihat sebuah kapal yang mewah dan indah menuju pantai. Orang kampung berkumpul, kemudian mereka melihat ada laki-laki yang berpakaian mewah, mahal, dengan seorang perempuan cantik. Dan mereka menyadari bahwa itu adalah Malin Kundang. Ibu Malin pun senang melihat Malin pulang dan langsung memeluknya erat. Dia memeluk anaknya dan tidak percaya bahwa anaknya itu sudah pulang. Tapi melihat ibunya yang pakaiannya compang-camping, terlihat miskin, Malin pun merasa tidak percaya diri karena dia menikahi istri yang cantik dan juga kaya raya, sehingga dia berkata kepada ibunya bahwa ibunya itu wanita gila, wanita jelek, dan bukan ibunya, sehingga ibunya pun merasa sakit hati. Kemudian dilanjut dengan resolusi. Resolusi ini menghadirkan solusi untuk menyelesaikan konflik yang sedang terjadi. Mande Rubayah sebagai ibunya pun berdoa kepada Tuhan agar Malin Kundang diberikan hukuman yang berat karena telah durhaka dan memperlakukan ibunya dengan tidak baik. Sehingga saat Malin menaiki kapalnya, ingin kembali ke kota, datang badai yang besar menghantam kapalnya, terus kapalnya hancur berkeping-keping, kemudian Malin pun tersambar petir dan berubah menjadi batu. Kemudian di bagian terakhir biasanya ada kode. Kode ini biasanya berisi amanat dari kisah cerita hikayat. Di sini dikatakan bahwa tubuh Malin Kundang yang terkena kutuk dari ibunya menjadi batu karena telah durhaka terhadap Kaidah kebahasan hikayat. Yang pertama, ada penggunaan konjungsi. Konjungsi atau kata penghubung banyak dipakai dalam suatu teks hikayat dan penggunaan konjungsi biasanya di awal kalimat. Dengan adanya kata penghubung, maka teks ini menjadi lebih menarik dan setiap kalimat atau kata bisa terhubung dengan baik. Contoh konjungsi yang banyak dipakai untuk teks ini yaitu serta, dan, maka, dan lain-lain. Yang kedua ada kata arkais. Kata arkais adalah kata yang banyak dipakai zaman dulu dan kata arkais sangat sulit dimengerti di zaman sekarang. Kata arkais biasanya dipakai untuk awalan berbagai istilah dan penggunaan kata arkais sering ditemukan dalam kaidah teks hikayat. Dengan kata arkais, para pembaca juga bisa mengetahui berbagai kosakata yang populer di zaman dulu. Yang ketiga ada gaya bahasa. Gaya bahasa adalah salah satu teknik untuk memanfaatkan kekayaan bahasa untuk memperluas sebuah karya sastra dan dalam teks. Penggunaan gaya bahasa sangatlah sering ditemukan.
Dengan gaya bahasa, maka suatu teks ini menjadi lebih menarik dan ceritanya menjadi bervariatif. Pembaca juga akan senang dengan berbagai gaya bahasa yang diterapkan penulis dalam suatu kaidah teks hikayat. Selanjutnya, nilai moral. Yang pertama, berbohong hanya menyelamatkan sementara. Pada kisah Maling Kundang, saat Maling hendak menyunting wanita pujaan yang menjadi istrinya tersebut, dia berbohong dengan mengatakan bahwa dia berasal dari keluarga yang kaya. Lalu, ketika dia bertemu dengan ibunya, Maling menutupi kebohongannya dengan mengatakan bahwa wanita miskin yang tua renta itu bukanlah ibunya. Sehingga apa yang dia dapat? Sebuah hukuman berat yang akhirnya merenggut semuanya darinya. Dari sini mulailah menyadari bahwa berbohong tidak akan memberikan keselamatan apapun dalam hidup. Nilai moral yang kedua, hormati orang tua hingga akhir hayat. Orang tua, terutama ibu, merupakan orang yang wajib untuk dihormati, dihargai, dan disayangi dalam keadaan hidup maupun telah wafat. Hal ini terjadi pada Maling Kundang yang telah durhaka kepada ibunya, sehingga dia diberikan hukuman yang sangat pedih, yakni menjadi batu, tanpa sempat meminta maaf dan mengucapkan selamat tinggal. Yang ketiga, jangan lupa diri dalam kemewahan. Keadaan hidup Maling Kundang yang bergelimpangan harta ternyata membuat dia melupakan siapa dia dan dari mana dia berasal. Parahnya, dia juga tidak mengakui ibu kandungnya sendiri karena merasa malu. Dalam kehidupan sehari-hari, harusnya kita senantiasa menyadari bahwa segala yang kita punya hari ini hanyalah titipan semata yang bisa lenyap dalam sekejap. Yang akan kita bawa hingga di akhirat nanti hanyalah amal dan ibadah. Kisah Maling Kundang. Pada zaman dahulu kala, di pesisir pantai Sumatera Barat, hiduplah satu keluarga nelayan yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak laki-laki yang bernama Maling Kundang. Kehidupan mereka sangatlah susah dan serba kekurangan. Menyadari kondisinya tersebut, sang ayah akhirnya memutuskan untuk merantau ke negeri seberang. Ia berharap hal ini bisa mengubah nasib keluarganya, terutama sang anak. Maling Kundang pun tinggal berdua bersama sang ibu. Setelah 1 tahun lamanya, sang ayah tak kunjung pulang dan memberikan kabar. Keluarga itu pun pasrah menerima kenyataan. Waktu terus berjalan hingga akhirnya Maling Kundang tumbuh menjadi pemuda yang kerja keras. Dia selalu membantu ibunya mencari uang dan akhirnya memutuskan untuk merantau juga. Walau dengan berat hati, sang ibu mengikhlaskan Maling Kundang untuk pergi mencari uang ke negeri seberang. Malin pun berjanji untuk kembali dan membahagiakan sang ibu. Setelah beberapa tahun, akhirnya Maling Kundang kembali ke kampung halamannya. Ia menggunakan pakaian yang bagus dan berlayar dengan kapal besar. Hal itu pun menjadi perhatian warga setempat hingga akhirnya salah satu warga mengenali Maling Kundang. Ia pun mendengar kabar Maling Kundang kembali dan telah berada di pelabuhan. Saat sang ibu memanggil namanya, Malin tak mengakui bahwa wanita tua tersebut adalah ibu yang telah melahirkannya. Istri Maling Kundang juga bertanya terkait kebenaran apakah sang ibu adalah wanita tua dan miskin. Maling Kundang tetap kukuh dan menolak mengakui keberadaan sang ibu. Kecewa melihat perilaku sang anak, ibu Maling Kundang pun berdoa kepada Tuhan agar anaknya diberi hukuman yang berat. Sehari setelahnya, Maling Kundang, kapal, dan awak kapalnya tersambar petir dan berubah menjadi batu. Sang ibu percaya bahwa itu adalah hukuman dari Tuhan Yang Maha Esa kepada Maling Kundang karena durhaka tak mengakui sang ibu. Saat ini, batu yang dipercaya sebagai Maling Kundang masih berdiri di pantai di Sumatera Barat. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.